Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata ala rusdi wa as'aluka syukra ni'matik wa as'aluka husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa as'aluka lisanan sadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Rabbi zidni ilma wa wasi'li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawalin ya mubdi'an bila mithalin walakal hamdu walakal mintu walakal syarafu ala kulli halin. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Menurut pendapat Imam Ahmad, seandainya di dunia ini tidak ada kalimat thayyibah yang lain, bahwa sesungguhnya hanya dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin telah cukup bagi kita untuk memuji dan mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya kalimat napa niku? Kalimat napa niku? Alhamdulillahirabbil alamin. Cuma menungso niku penyakit loro, masih mek dikongkon mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kadang-kadang awak dhewe ya jarang ngene mboten ndo wetok ngene dijak alhamdulillahirabbil alamin iku lho ndo wetok. Monggo sareng-sareng malih alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab penyakitnya menungso niku loro, sehingga awak dhewe niki kadang-kadang sering ngene iki wau. Napa penyakitnya niku? Nomor 1 penyakitnya menungso inggih menika jenenge el ala el ili. Napa? Lali, ya. Ati menungso niku nggone lali. Nomor 2 penyakitnya menungso niku mama al-alas. Napa? Males. Ngene mboten? Ya niku penyakitnya menungso. Wis ngerti iki ulan poso. Wis ngerti iki pahala akeh. Tapi kadang-kadang awak dhewe niku ya sik biasa pancet mawon. Ibadahe pancet. Ngene mboten? Kadang-kadang kelakuane nggih pancet. Nang males kare lali niku wau mboten enten obate, mboten enten dokteri. Obate nang awake dhewe-dhewe, doktere nang awake dhewe-dhewe. Napa wau? Obate nang awake dhewe-dhewe, doktere nang awake dhewe-dhewe. Monggo sareng-sareng
obate nang awake dhewe, doktere nang awake. Lho mek ngene tok ya gak ono sing muni ngono iku. Mecicil ae dijak wong angel wong kene iki. Mek dikongkon ngono tok kok angel. Napa wau? Obate nang awake dhewe-dhewe, doktere nang awake dhewe-dhewe, terus ditambah meneh graya ngono jitoke. Jadi yang bisa mengobati diri kita ini siapa? Dirinya sendiri. Jadi yang bisa menyembuhkan siapa? Awake dewe-dewe. Sebab ini wau. Oleh karena itu pengajian ini adalah dalam rangka untuk saling mengingatkan. Watawa sobil haq, watawa sobis sober. Saling mengingatkan. Uang niku lek dielekno bareng-bareng ini insya Allah gampang sadar. Tapi lek dielekno dewe-dewe, ijen-ijen iso tukaran. Ngene apa mboten? Sampeyan nang omah ngamuk iki lho. Dilengno mbek bojone. Tambah mari apa tambah ngamuk? Ya tambah gegeran. Gitu. Makanya Al-Qur'annya sudah mengatakan watawa sobil haq, watawa sobis sober. Saling mengingatkan tentang kebenaran dan kesabaran. Bahkan untuk menghilangkan malas itu Rasulullah membuat satu doa. Yang doa itu oleh Rasulullah disuruh membaca setiap pagi dan petang. Dungane pun kula waos niku wau. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ingke niki diapalno situk-situk, lek gak apal gak oleh mule. Dires nang ngarep kene. Dadi niku dongane. Pun apal nggih dongane. Delok glagate sampean koyoke jarang sing hafal. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal khazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Doa ini sangat baik. Sebab asbabul wurudnya menurut riwayatnya Rasulullah itu pernah menemui salah satu sahabatnya yang tiba-tiba rajin ke masjid, datang lebih awal, pulang lebih akhir, persis panjenengan, gitu. Datang lebih akhir, pulang lebih awal. Itu. Oh, ini lek masjid lak ngoten nggih. Datang lebih awal nggih. Apa wong kula dereng ngaden ngerti dereng enten wong. Kula sampe ajeng balik niku kleru iki bener apa enggak? Sidono salat apa ora iki. Salat-salat kula pun ten ngriki ta enten tiyang kalih niku wae. Ya Allah. Nah, doanya ini nanti dicari di Google. Ya, di Google diketik nanti doa menghilangkan malas. Ya, nanti di Google itu doa menghilangkan malas. Sampai ketik di situ nanti insya Allah keluar doa tadi itu. Napa unine? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Setelah sahabat Rasulullah tadi itu ketemu dengan Nabi, ditanya apa yang membuatmu sekarang kok rajin ke masjid, datang lebih awal, pulang lebih akhir, sehingga ketemu dengan Rasulullah.
bercerita, ya Rasulullah, hidup kula niki lho, urip kula niki mboten karu-karuan. Lah apa Allah gak karu-karuan? Nek napa ya Rasulullah, rumah tangga kula berantakan. Nang omah kula sering gewegeran kali bojo. Bojo situ elek pisan, gewegeran ae ngono. Gitu. Terus utang kula niki kathah. Nyambut gawe gak gablek. Ya napa? Jare Rasulullah, gelem ta kon takai donga sing donga iki iso ngilakno kabeh masalahmu. Lho, kabeh masalahmu. Coba. Dongane niku wae. Gelem tak kon tak kei donga sing donga iki iso ngilangno kabeh masalahmu. Enak napa mboten? Kabeh masalah, kata Rasulullah. Ya niku wae dongane. Tak kei donga iki waca engko ya. Unine ngene kata Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Penjenengan baca setiap selesai sholat atau setiap pagi dan petang. Dalam tempo 1 minggu, sahabat Rasulullah niku wau ketemu Rasulullah malih ditakoni, ya apa? Dongane wis wong mbok waca. Mumpun ya Rasulullah. Piye hasilé? Alhamdulillah ya Rasulullah. Lho coba. Ati kula sakniki padhang. Masalah kula sakniki pun reda. Lho coba. Terus kula sakniki lho angsal penggawean ya Rasulullah. Lho coba. Nah niku wau donga sing ngilangno napa? Semua masalah. Nah makanya ini sampean hafalno, sampean maca. Lek gak apal sampean buka HP, ojo ndelok TikTokan tok ae sampean maca niki. Ini kaya HP niki enten sing damel ilmu nggih. Mati niku wau. Para bapak, para ibu, para jamaah ingkang kula hormati, Islam berkemajuan. Pak, kenapa ada Islam berkemajuan? Berarti ada Islam yang berkemunduran. Dunang di mang. Kok ilang nih bang? Niki nggih. Pun ketinggal teng mriku. Warnanya kok dadi ngoten? Duh, kok beda saya niki. Siti mewah nggih. Tapi tulisannya padha nggih. Islam berkemajuan adalah gagasan yang khas bagi persyarikatan Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah punya gagasan bahwa Islam itu berkemajuan. Apakah ada Islam itu yang berkemunduran? Ada. Jadi ada orang ini, orang Islam itu ya, yang dalam beragamanya itu mengalami kemunduran, tidak kemajuan, mundur. Jadi artinya apa? Ya mundur itu ya berarti gak maju. Wong mundur ngene mboten, ini mundur. Lah mundur niku ya angel, ngene apa mboten? Wong mundur, mau maju ya angel. Mundur sampean parkir niku lho angel apa mboten lek mundur? Angel nggih. Nah niku. Dalam berbagai agenda program bahwa dalam kehidupan para aktivis dan organisasi Islam modernis terbesar di dunia. Jadi Muhammadiyah itu adalah organisasi terbesar dan terkaya sedunia. Niki sing ngomong wong liya. Muhammadiyah niku sugih, duwe akeh, bangun terus gak ono entek-enteke. Ngene apa mboten? Alhamdulillah, termasuk niki Gunung Sari niki. Masjid kula winane ngisi ku ten ngriko jekan biyen. Sakniki kene berarti ini kemajuan, gitu. Kan maju, ngene mboten? Maju mrene, maju. Gitu. Nek merono mundur kena kali sampean gitu. Nah itu maju. Jadi hidup itu harus berkemajuan. Tidak boleh berkemunduran. Terus
maju. Dan Islam ini adalah ajaran yang menjanjikan hidup berkemajuan. Asal awak dhewe niku istiqomah, memahami Islam dengan sebaik-baiknya, maka hidupnya akan maju. Ya, maju. Tapi kalau hidupnya tidak istiqomah, napa lawan katanya istiqomah? Lawannya istiqomah ini ku jeneng istirahat. Gitu. Ya, itu tidak pernah mengalami kemajuan. Oleh karena itu harus berkemajuan. Nah, pernyataan ini adalah bahwa ya namanya Islam berkemajuan itu ini adalah merupakan sesuatu yang menjadi satu hal yang penting, karena ini menjadi sesuatu yang menjadikan kita ini beragama. Beragama itu harus terus, yang namanya adalah berkemajuan itu salah satunya adalah kita ini harus mengamalkan Islam dengan sebaik-baiknya. Ini ciri-cirinya yang bermajuan. Niki wis. Niki terakhir niki wis. Nah, atas dasar tersebut Islam berkemajuan ini ya. Jadi karena berkomitmen menyuarakan dakwah dan perbaikan. Jadi dakwah itu adalah perbaikan, responsif sekaligus inspiratif terhadap perubahan-perubahan zaman. Jadi dalam beragama itu harus mengikuti perubahan-perubahan zaman. Namanya adalah tajdid, berkemajuan. Tajdid itu adalah pembaharuan, ada sesuatu yang diperbarui, berkemajuan. Seperti sekarang ini, misalnya masjid ini diperbarui, berkemajuan. Yang dulu hanya di sana, sekarang menjadi bagus seperti ini. Saya tadi ini kaget ini, masjid itu dadi apik. Alhamdulillah. Nah, apa cirinya Islam itu berkemajuan? Orang itu kalau Islamnya berkemajuan, salah satu cirinya adalah ini: bertauhid dengan kokoh. Ya, tauhid dengan kokoh atau bertauhid dengan murni. Hanya mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan. La ilaha illallah. Niki dicekel. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan manusia itu semua orang adalah ingin bertauhid dengan kuat. Cuma kadang-kadang kenyataan di masyarakat, kehidupan kita ini bermacam-macam, apalagi kita hidup di sebuah negara yang berbagai macam agama dan aliran itu ada di Indonesia, yang rawan menjadikan tauhid seseorang itu tidak menjadi murni. Tahu rawan ya? Rawan niku apa nggih? Rawan niku beda dengan rawon, gitu ya. Lek rawon enak. Rawan itu bermasalah. Rawan tauhid kita ini hidup di negara yang majemuk, yang banyak aliran, yang campur aduk seperti sekarang ini, yang kadang-kadang kalau awak dhewe ndelok, tradisi seakan-akan menjadi agama atau agama menjadi tradisi. Nggih napa mboten? Coba. Bahaya Pak awak dhewe niki. Kalau kita tidak betul-betul menjaga kemurnian Islam ini, apalagi kalau Islam kita ini hanya ikut-ikutan, lu jari kai, tanpa menggunakan akal pikiran. Bapak Ibu, setiap manusia itu sebenarnya sadar dan tahu tentang kebenaran Islam. Sebab awak dewi ini punya namanya akal. Manusia hidup itu oleh Allah diberi 5 bekal. Dalam hidupnya itu diberi 5 bekal, sehingga tidak ada manusia di dunia ini yang tidak tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, ya, dan tauhid yang tidak murni Bapak Ibu itu pasti melahirkan keraguan-raguan dalam hati. Pasti kalau sesuatu yang tidak benar itu menimbulkan keraguan-raguan dalam hati. Pasti keraguan-raguan muncul. Tapi kalau orang itu tauhidnya benar, itu menimbulkan kedamaian. Dan nyambungnya itu hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa bekal manusia ini bisa bertauhid dengan murni? Bekalnya 5. Orang itu bisa menjadi tauhidnya benar
murni niku tauhid ini Allah telah memberi bekal 5 hal. Satu, bahwa manusia itu diberi akal pikiran. Ada nggak orang yang hidup tanpa punya akal? Enten apa mboten? Orang hidup tanpa punya akal? Ndak ada. Pak niku tiang sing mboten anu ning genah niku. Loh, itu orang yang akal pikirannya terganggu. Nggih napa mboten? Itu. Jadi akal manusia, akal itu menjadi bekal. Makanya orang itu kalau belum akil balik, belum dewasa, orang itu disebut berakal. Bapak Ibu ya, eling-eling ini, orang itu disebut berakal kalau bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, dan bisa mengikutinya. Jadi tidak hanya mengenal baik dan buruk, benar dan salah, tapi yang terpenting adalah bisa mengikutinya. Mana yang benar, mana yang salah, dan bisa mengikutinya. Itulah orang yang orang yang berakal. Itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah itu. Dan bisa mengikuti, tidak hanya tahu oh iki apik iki elek. Dan orang kalau tidak tahu baik dan buruk dan tidak bisa melakukan, itu namanya sama dengan tidak berakal. Karena akal ini fungsinya adalah, pertama manusia diberi akal ini adalah supaya bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Manusia punya akal, bisa dipertimbangkan. Kita nggak usah teriak-teriak iki apik, iki elek, semua orang udah tahu. Tinggal bagaimana nanti ya kita mau melaksanakan apa tidak. Yang kedua, bahwa manusia itu diberi, yang kedua ini lebih berat lagi, diberi yang namanya hati nurani. Hati nurani. Jadi kalau kita ini melakukan kebenaran, hati nurani kita itu menjadi tenang, Pak. Tapi kalau melakukan sesuatu yang salah, hati nurani kita ini tidak tenang. Mesti hati nurani kita ini ada keraguan-keraguan. Makanya dalam beriman itu kita harus betul-betul yakin, seyakin-yakinnya. Yang namanya adalah tauhid. Yakin yang seyakin-yakinnya. Tidak hanya yakin, yakin yang seyakin-yakinnya itu ya sudah, tidak ada pilihan yang lain gitu loh. Itu namanya yakin yang seyakin-yakinnya gitu loh. Sudah tidak ada yang lain, tidak boleh noleh kanan, noleh kiri, sudah tidak ada yang lain. Itu namanya yakin yang seyakin-yakinnya. Dalam bertauhid itu begitu. Nah, hati nurani manusia ini, manusia itu punya hati nurani. Ngerti kok iki salah, iki bener, itu ngerti. Siapa? Hati nurani. Dan ingat bahwa hati nurani manusia itu tidak pernah berbohong. Hati manusia itu tidak pernah berbohong, Pak. Hati nurani itu tidak pernah berbohong. Sampai ngelakoni salah, mesti hati nurani kita ini menolak. Sampai nyolong misalnya, maaf ya, mengambil, mencuri misalnya, ada HP ning kono keleleran sampai cukup, hati ini sampai itu nggak tenang mesti. Gitu. Yang ketiga, bahwa manusia itu diberi bekal dalam bertauhid murni, itu diberi bekal yang namanya adalah Rasul. Setiap orang itu diberi Rasul, setiap umat diberi Rasul. Bahkan manusia yang pertama kali turun ke bumi adalah siapa? Nabi Adam. Rasul, Nabi itu adalah Rasul, Adam itu adalah Rasul. Jadi setiap umat punya Rasul. Dan termasuk kita, Rasul kita siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rasul manusia sedunia. Loh, ya niki sampai jaminan. Mentelas niki. Sampai setengah 6 nggih. Jek suwi-suwi sampean ngantuk kabeh, delok turu kabeh ngene. Pengajian kene iki top pokoke wis. Alhamdulillah. Tak ge serius-serius ku sampean kok ngantuk, tak ge gak serius ku sampean kok pengajian kok guyon tok, gak enak kabeh aku. Nah,
Jadi hati nurani. Nomor 3 napa? Diberi bekal napa? Rasul, Pak. Yang ketiga, yang keempat, bahwa manusia itu diberi namanya ajaran. Kitab suci, Pak, ajaran. Setiap umat itu punya ajaran, Pak. Termasuk ajaran Nabi Muhammad kita. Nabi Muhammad ini ajarannya apa? Namanya adalah ajaran Islam. Islam juga apa artinya? Islam itu artinya adalah kedamaian, keselamatan. Islam itu adalah ajaran yang menyelamatkan dan yang mendamaikan, yang menjamin keselamatan. Asal sampean asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sampean salat, sampean nglakoni rukun iman, rukun Islam, insya Allah damai, insya Allah selamat dunia akhirat. Udah. Dan yang kelima, nah ini lho Pak, bekal yang kelima ini yang kadang-kadang manusia itu diberi bekal dalam bertauhid itu namanya adalah hidayah. Bertauhid itu perlu hidayah, Pak. Sebab ada orang kadang-kadang tauhidnya salah. Dalam bertauhid salah, delikno iku ya mental. Lapo, lho gitu. Neko-neko, aneh-aneh. Ngoten. Berarti orang yang tidak punya, yang tidak mendapatkan hidayah. Padahal mengingatkan orang itu adalah perintah siapa tadi? Al-Quran, perintah Allah. Ada namanya watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ada yang namanya amar ma'ruf, nahi mungkar. Nah, awak dhewe kadang-kadang mboten. Napa maneh sing ngelikno iku level ini sore awak dhewe. Wis gak dirungokno blas. Ngene mboten. Coba. Nah, berarti tidak dapat hidayah. Orang yang dapat hidayah diingatkan siapapun itu akan mendengarkan dan akan mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan orang itu. Oh iki apik rek, tak gawe iki. Oh iki bener iki rek, tak gawe. Gak ndelok sapa sing ngomong, gak ndelok sapa sing nuturi, sing penting apik dirungokno. Masya sing nuturi iku arek cilik. Nggih. Wong apik. Yang datang namanya datangnya hidayah itu kan maaf tidak disangka-sangka. Ngene mboten? Oleh karena itu kita ini di setiap sholat kan minta kepada Allah, ihdinas syiratal mustaqim, ya Allah berikan petunjuk ke jalan yang lurus. Sebab dalan iku ana sing bengkong-bengkong. Apa sing bengkong-bengkong? Ngene kau tauhid sing mboten murni. Wis salat tapi kadang-kadang sek njaluk nang sak liyane Gusti Allah. Wis salat tapi kadang-kadang sek nyembah sak liyane Gusti Allah. Enten apa mboten? Ya, masih banyak. Yang ini wau masyarakat kita ini rawan seperti itu. Bu, nomor kali. Nah ini Pak, mendalami sebenarnya, mendalami Al-Qur'an ini dan As-Sunnah. Jadi kita ini harus mendalami Al-Quran. Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup kita. Al-Quran dan As-Sunnah harus dipelajari dengan sebaik-baiknya. Belajar, ngaji, ya. Apalagi di bulan puasa ini, ngaji Pak Al-Quran. Sebab nopo? Sebab tiang ini lek mboten ngaji, atine ini kuatos. Tiang ini jarang maca Al-Quran, Pak. Atine ini kuatos. Akhirnya napa lek wis atine atos, angel tuturane. Nggih, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Hati kita ini perlu dicairkan. Harus banyak-banyak berzikir kepada Allah, banyak-banyak membaca Al-Quran. Oleh karena itu ya Al-Quran ini adalah sebagai penyejuk jiwa, penenang hati. Makanya tiang niku lek jarang maca Al-Quran, jarang ngrungokno pengajian. Kadang-kadang omongan ini kalau watos ngomongin lo titik tapi kadang-kadang titik tapi kroso.
nggih kadang-kadang nyelowekit gitu wis kadang-kadang mek ngomong mek mencep tok ngomong diceruk aduh mencep tok apa gitu lagi berarti gitu coba hati manusia itu begitu Pak. Oleh karena itu kita ini kan saya tadi sudah membaca doa itu minta kepada Allah, Allahumma inni Rabbi zidni ilma wa wasi'li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa aziyan fi banyak itu doa tadi yang saya baca. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri. Itu doa-doa yang saya baca itu riwayatnya sahih semua itu. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata ala rusdi wa as'aluka syukra nikmatik wa as'aluka husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman. Nah, itu. Kita minta supaya hati kita ini adalah qalbun salim. Sebab ada manusia itu yang hatinya itu menurut Al-Ghazali itu hati manusia kan dibagi jadi 3. Ada qalbun salim, ada qalbun marid, ada qalbun mayit. Gitu betul. Ini Pak. Qalbun salim itu adalah hati yang selamat, hati yang damai, hati yang sejuk, hati yang selalu mengajak kepada kebaikan, gampang lakoni kebaikan, gampang ninggalni keburukan, keelekan. Nah, itu namanya qalbun salim. Nah, Al-Quran ini adalah petunjuk hidup yang harus betul-betul kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup kita ini. Kita harus dekat-dekat dengan Al-Quran, apalagi di bulan puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Jadi Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, tidak hanya umat Islam. Apa bedanya umat Islam dengan umat di luar Islam kalau membaca Al-Quran? Kalau umat Islam membaca Al-Quran mendapatkan petunjuk dan mendapatkan pahala, Pak. Tapi kalau orang di luar Islam hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tidak mendapatkan petunjuk dan tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang sering baca Al-Quran itu apa? Hatinya itu padang. Kata Rasulullah, nawiru buyutakum itu bitilawatil Quran was-sholah. Terangilah rumahmu dengan banyak-banyak membaca Al-Quran dan sholat. Alhamdulillah ya, selama bulan puasa ini insya Allah kita rajin membaca Al-Quran ya, dibiasakan di rumah membaca Al-Quran. Nah, ini yang ketiga adalah menghidupkan ijtihad ya. Ijtihad itu namanya tajdid, artinya apa? Pembaruan, ada satu pembaruan, ada perubahan dalam ke arah yang baik dalam kehidupan tadi itu Pak. Jadi orang itu kalau hidupnya itu tauhidnya murni berdasarkan Al-Quran, hidupnya pasti mengalami kemajuan, pasti hidup kita ini. Makanya kalau ada orang itu urip susah, angel, tambah suwe kok tambah ruwet misalnya. Saya main koreksi apa yang dikoreksi? Nomor 1 dikoreksi akidahnya, tauhidnya dikoreksi. Sebab Allah sudah menjanjikan dalam Al-Quran, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang betul-betul bertakwa akan dijadikan jalan hidup, kemudahan dalam hidupnya. Setiap permasalahannya akan diberi kemudahan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rizki. Lek awak dhewe urip sik ruwet, sampean dikoreksi. Nomor 1 dikoreksi nih kalau tauhidnya. Nomor 2 dikoreksi bagaimana kita ini membaca Al-Qur'annya dan as-sunnahnya. Apakah kita ini hidup sudah sesuai dengan Al-Qur'an atau belum? Nanti kalau sudah, maka akan terjadi namanya tajdid, kemajuan dalam hidup. Pasti itu di alam kemajuan. Oleh karena itu ya tadi banyak itu Al-Quran sudah menjanjikan berbaik. Allah sudah menjanjikan wa may yattaqillaha tadi ya, yaj'al lahu makhraja.
Ada lagi misalnya, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka akan dicukupkan hidupnya. Coba. Jadi awak dhewe betul-betul hanya bergantung kepada Allah, pasrah kepada Allah, pasrah. Ya Allah, kula pasrah, pasrah ya Allah. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pasrah sudah pada Allah. Insya Allah hidup kita akan dibimbing, jalan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat adalah mengembangkan watak tengahan atau disebut dengan wasatia, Pak. Wasatia itu tengah-tengah, maksudnya itu ya kita ini dalam beragama ya, kita tidak boleh, maaf ya, maksudnya itu harus yang lurus, kenceng, tengah-tengah ya. Islam ini adalah ajaran yang sudah benar, tidak boleh kita ini ya menyimpang dari nilai-nilai ajaran agama Islam ya. Ya Islam ini apa yang apa ya, yang kurang dari Islam itu apa? Nggak ada. Ya tadi itu loh, cuma manusia ini kan penyakit ini mau ya, loro ini mau, kenapa penyakit itu? Malas dan lakni. Obatnya kan pun ini bang, awake dewe-dewe. Dokter itu pun ini kau, awake dewe-dewe. Islamnya sudah bagus, Islamnya sudah bagus, wongi awake dewe ini kalau Islam sudah menyatakan wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla la mubaddila li kalimati. Coba wa tamat, Islam ini pun tamat. Tamat itu berarti nopo? Ya lulus, mari wis gak ono maneh, wis mentok. Pokoknya Islam itu adalah ajaran yang wa tamat kalimatu rabbika, yang kalimat-kalimatnya ini datang dari Allah, bukan dari siapa-siapa ya. Sidqa, benar, adla, adil. Islam ini adil ya, adil. Adilnya di mana? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Setiap kebaikan walaupun kecil ada balasannya, setiap kejelekan kecil ada balasannya. Makanya kalau ada orang itu yang berbuat jahat kepada kita, nggak usah kita yang membalas, iku wis otomatis dibalas kali Gusti Allah. Sama dengan kalau kita ini berbuat baik kepada siapapun, nggak usah mengharapkan balasan dari menungso, mesti otomatis dibalas kali Gusti Allah. Wis sampean ikhlas ngekei, ikhlas sholat, ikhlas ibadah, ikhlas infak, ikhlas zakat, ikhlas, insya Allah sudah tidak ada kebaikan yang sia-sia di mata Allah sekecil apapun gitu. Sampeyan mek kerentek niat tok arep melu pengajian, arep melu jamaah, kok sampeyan gak iso nglakoni, lho wis oleh pahala. Mek niat tok niki lho. Sampeyan kepengin zakat, kepengin infak, terus sampeyan gak iso nglakoni, lho wis oleh pahala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Dan ada lagi keadilan Islam itu apa? Ya, kata Allah, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan. Jadi awak dhewe niku nggawa amale dhewe-dhewe. Tidak ada konsep dum-duman pahala dalam Islam. Sampeyan kepengin mlebu swarga golek dhewe, sampeyan oleh pengin oleh pahala golek dhewe. Niku kata Rasulullah, kata Allah. Ya ta? Sudah kita mendapatkan masing-masing dari apa yang kita kerjakan. Dan keadilan Allah yang paling berat di sini ini, coba. Suatu saat nanti semua apa yang kita kerjakan ini dicatat dan nanti akan ditanyakan oleh Allah di akhirat. Lha niku lho sing abot. Coba nanti ditanyakan itu Pak, situ-situ ditakoni sampai nanti kita ini
Allah itu adil itu. Coba. Apa itu? Nah itu dalam Al-Qur'an, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ingatlah kata Allah, suatu saat nanti aku akan bertanya kepada semua manusia, kau wabe wong tak takoni, wa tukallimuna aydihim, tapi sing jawab tangani. Loh coba, nanti mulut kita ini dikunci Pak oleh Allah, gak iso ngomong blas. Sing ngomong napa? Tangani. Wa tasyhadu arjuluhum, dan yang menjadi saksi kedua kaki kita. Bima kanu yaksibun, terhadap apa saja yang kita kerjakan selama hidup di dunia. Ya, toh hanya akan kabeh, Pak. Apa enggak adil Allah itu? Nah, awak dhewe ning donya iso maaf masih bisa apa jenenge menghindar, ngeles. Kalau nanti di akhirat tidak bisa. Keadilan Allah akan berbicara di sana. Dan yang terakhir adalah mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Islam ini rahmat bagi seluruh alam semesta. Maksudnya apa? Tidak ada di dunia ini orang yang tidak butuh ajaran Islam, Pak. Semua apa yang dilakukan oleh manusia itu berdasarkan nilai-nilai Islam, walaupun orang itu tidak menyebut Islam. Jadi Islam ini, Pak, digunakan, maksudnya Islam itu digunakan untuk seluruh dunia, Pak. Walaupun orang itu tidak Islam, namanya alam semesta. Gini apa betul? Coba. Contoh misalnya, jadi Islam ini adalah ajaran yang universal. Kewabe wong gawe ajaran ini. Contoh misalnya berpakaian nih gitu, Pak. Berpakaian ini kan ajaran Islam. Kita diperintahkan untuk apa? Menutup aurat. Coba. Ini Islam. Lek wong Islam mengatakan menutup aurat karena ini adalah perintah Allah. Nah, orang yang tidak beragama Islam ya butuh, Pak. Gitu. Manusia itu butuh namanya ini apa namanya pakaian, coba. Apalagi yang ya kebersihan misalnya, semua orang butuh kebersihan. Misalnya puasa itu juga rahmatan dalam seluruh manusia, seluruh umat, bahkan seluruh alam itu juga melakukan puasa. Jadi puasa itu tidak hanya menungso, Pak. Alam itu juga puasa, Pak. Amin, lihat. Ada binatang itu yang ada puasa, Pak. Misalnya seperti seperti sampean ndelok, sampean ngerti bekecot. Bekecot itu udah kemarau, Pak. Dia itu menutup dirinya, Pak. Ditutup dirinya, Pak. Dia poso berbulan-bulan menunggu datangnya nanti apa? Ada hujan. Nah, itu. Ya, termasuk saya melihat itu juga ada yang namanya tumbuh-tumbuhan itu ada yang poso, Pak. Yang ndelok wit jati, Pak. Wit jati ku lek wong kemarau, Pak, itu daunnya itu rontok kabeh, Pak. Seakan-akan itu dia itu mati. Nah, seperti itu. Termasuk ya, banyak juga ya, termasuk nopo maling ya, banyaklah ya itu. Oleh karena itu ajaran agama ini adalah rahmat bagi seluruh alam, dan kita ini sudah benar-benar alhamdulillah diberi petunjuk oleh Allah, gitu, sehingga kita ini menjadi penganut ajaran agama Islam. Dan tidak hanya kewajiban kita ini, tidak hanya saya hanya mengingatkan kewajiban kita terhadap Islam ini tidak hanya menjalankan Islam. Kewajiban umat Islam ini terhadap agama itu ada 4, sama eling-eling ini. 1 adalah mempelajari, yang kedua mendalami, yang ketiga mengamalkan, dan yang keempat adalah mendakwakan. Semua orang Islam punya kewajiban untuk berdakwah. Jadi berdakwah itu kewajiban semua Islam, orang Islam. Pak, aku gak iso ceramah. Dakwah tidak hanya ceramah. Sampeyan ngajak wong ya toh melu ngaji, dakwah. Sampeyan ngajak wong melu salat, dakwah. Sampeyan ngekeki wong apa jenenge sumbangan, dakwah. Sampeyan ngekeki wong pakaian, dakwah. Sampeyan ngekeki wong sarung, dakwah. Banyak hal yang bisa dilakukan kita ini dalam melaksanakan kewajiban untuk berdakwah.
Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu, Islam kita ini betul-betul ya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan Islam ini dengan sebaik-baiknya dan istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innakas sami'ud du'a. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis syarri wa al-dhair. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.